Sharing Kimia 21. Baik teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita rendahkan hati kita, mari kita berfokus pada Tuhan. Kita saat hening sejenak. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan hari ini, hingga kami dapat berkumpul di persekutuan umum hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, mulai dari pertengahan hingga akhirnya nanti Bapak. Bapak kami mulai ibadah kami berdoa hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sering mendengar bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat, tapi pernahkah teman-teman memiliki perspektif terhadap Tuhan yang dapat bukan dari omongan orang lain? Pengalaman bersama Tuhan secara pribadi itu sangat indah, teman-teman. Dan kita harus mengalami itu. Mari teman-teman, kita meminta Tuhan hadir dalam hidup kita, membiarkan Ia menyentuh hati kita dengan menaikkan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi ancaman terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Baik teman-teman, saat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya teman-teman dapat mempersiapkan hati dan pikiran teman-teman. Kepada Pak Dimas Arya Yuwono dipersilahkan. Oke teman-teman, ini kira-kira suaraku kedengeran nggak? Kalau nggak denger aku nanti ganti headset dulu. Kedengeran Pak? Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Nah, yuk teman-teman kita bersama berdoa terlebih dahulu. Penyelenggaraan Tuhan kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami semakin rindu untuk mendalami firman Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan ini mampu kami lakukan di dalam hidup kami sehari dan menuntun setiap perjalanan iman kami, sehingga langkah kehidupan kami selalu terarah hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Amin. Oke. Thank you teman-teman, salam kenal untuk teman-teman yang ada di Indif, dan saya menyapa juga. Oh, di sini boleh ya? Alumni itu ikut boleh ya? Alumni kok kalian kelihatannya ada penyusup gitu? Boleh, boleh. Oh, boleh. Itu yang alumni nggak bisa pergi ya? Aduh. Alumni kok ya masih aja ikut. Oh ya, mungkin biar awet muda ya. Jadi besok buat teman-teman awet muda, ikutilah saran dari kakak kalian, yaitu kalau kalian udah lulus, terus kemudian pengen awet muda, ikut-ikut gabung-gabung gini. Buat yang masih jomblo, ikut acara kayak gini, siapa tahu dapet jodoh adik tingkat. Betul apa betul, gitu kan? Ya, gimana lagi kalau udah lulus kan kesempatan semakin sedikit ya. Jadi cara satu-satunya adalah dengan modusin adik tingkat ikut Zoom. Begitu tahu itu siapa ya, tinggal kontak adik tingkat lah. Siapa itu kok ada anak Universitas Kristen Duta Wacana tuh backgroundnya boleh diganti jadi FMIPA Undip. Wih, langsung hilang dong dia. Ya Allah istighfar. Nah, oke teman-teman, aku izin share screen. Oke, ini tema yang dikasih oleh panitia, yaitu Paulus karya ilahi dan respon insani. Aku kasih tanda tanya. Karena setelah mengulik tentang Paulus ini ada beberapa hal menarik yang aku dapatkan. Dan nanti kalau teman-teman penasaran dengan kata beyond yang aku maksud dan yang aku tulis di halaman depan ini, mungkin itu baru bisa kalian temukan maknanya di akhir. Nah, teman-teman bicara tentang Paulus nih, itu pasti tokoh yang udah sangat kalian kenal. Paulus itu orang yang dulu menghujat Kristus, mau membunuh para pengikut Kristus, dan bahkan segala macam cara dilakukan. Lalu kemudian biasanya Paulus itu dipakai contoh-contoh pertobatan. Tujuannya aja agar orang-orang bisa meneladani pertobatan Paulus. Oke. Nah, yang seperti Paulus tuh yang gimana sih? Menurut teman-teman, langsung diganti dong background-nya, ampun. Nah, apa sih yang bikin Paulus bisa berubah gitu? Seringkali kita tuh terjebak cuman kepingin kayak Paulus atau menuntut seseorang itu seperti Paulus, teman-teman. Pak Obed, tolong dong hidupnya diperbaharui, bertobat agar seperti Paulus. Iren, tadi kontak-kontakan nama aku, bertobat dong, kamu hidupmu itu dalam kedagingan, kamu harus seperti Paulus. Oke, itu nggak salah dan itu baik, tapi pertanyaannya, apa sih yang membuat Paulus bisa berubah? Iren, boleh dibantu? Apa yang kira-kira bisa membuat Paulus bisa berubah? Iren, tadi kontak soalnya. Yang aku kenal di sini Iren. Maaf ya, kamu Obed cowok sih, jadi aku nggak mau panggil karena dia cowok. Iren?
Oh, mungkin dia sedang dan masih berdoa. Kakak Obed, kira-kira apa yang membuat Paulus bisa berubah? Lumayan kalau dijawab Kak Obed, kita sudah selesai lebih cepat. Kak Obed, apa sih yang membuat Paulus bisa berubah menurut Kak Obed? Ya, karena backgroundnya informatika, jadi jawabannya bukan jawaban teologi ya. Boleh. Oke. Ya, yang buat Paulus bisa bertobat ya karena dia mengalami perjumpaan ya dengan Kristus di Damsyik waktu itu ketika dia hendak membunuh orang-orang Kristen gitu. Kurang lebihnya begitu, Kakak. Oh ya, terima kasih Kakak. Aduh, Obed nggak kena jebakan loh. Padahal kalau kena jebakan kita selesai lebih cepat karena akan dijelaskan sama dia semua. Nah, teman-teman, ketika kita menyoroti Paulus, seringkali kita hanya menuntut orang seperti Paulus, tapi nggak melihat ada hal-hal di belakang Paulus yang membuat Paulus itu bisa berubah. Kita itu terlalu sering membicarakan perubahan hidup Paulus, kita lupa bahwa ada faktor pendukung di dalam perubahan hidup Paulus. Kita seringkali hanya melihat bahwa Paulus berubah hanya karena Tuhan. Paulus berubah itu karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. It's okay, tidak salah. Akhirnya ketika kita hanya menuntut Paulus berubah, menuntut orang seperti Paulus, itu artinya kita hanya menuntut melihat kisah hidup Paulus secara utuh. Dan akhirnya kita justru terjebak di dalam penghakiman. Kamu harus bertobat, kamu harus bertobat. Nah, apa sih yang membuat seseorang itu seringkali berada dalam kegelapan dosa? Dan mungkin pernah lihat slide ini, kalau pasti ingat, pasti masih ingat. Dan ini hal yang ingin aku sampaikan untuk teman-teman kita yang masih muda. Apa sih yang membuat seseorang terus berada di dalam kegelapan seperti Paulus? Nah, kita mau lihat dosa, oke. Dosa karena apa? Dosa karena diri sendiri, iya betul. Tapi yang lebih parah itu adalah dosa yang diciptakan oleh orang lain. Melalui apa? Penghakiman, intimidasi, spiritual abuse. Mungkin Obed sudah sering kali mendengar aku bicara tentang spiritual abuse, bosan ya, Bet. Tapi karena seringkali spiritual abuse dalam konteks mahasiswa ini munculnya lebih banyak. Misal, kamu itu pacarannya seperti ini, kamu berdosa. Kamu pacaran seperti ini, kamu berdosa. Dikit keluar kalimat dosa, dikit-dikit keluar ancaman-ancaman rohani. Oh biasanya, kamu kalau nggak berdoa nanti deh. Ayo dong kamu berdoa. Betul, itu ungkapan yang baik, tetapi ada ancaman di balik itu. Nah, itu yang dikatakan spiritual abuse. Ada penghakiman, intimidasi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, aku mau kasih kalian contoh yang pernah aku alami juga. Ini aku pernah menghadapi kasus di jemaat seperti ini. Ada orang yang datang ke gereja. Nah, slide-nya masih kelihatan nggak ya? Masih ya? Enggak slideshow tapi, Kak. Bentar. Nah, nih, ada orang yang pemabuk, gonta-ganti wanita, hidupnya di dunia malam, dia meninggalkan imannya, dia bercerai, dia mau menikah dengan orang lain lagi di gereja, dan itu real orang Semarang asli. Ini orang Semarang. Di Semarang, salah satu anggota jemaat di GKI di kota Semarang. Ini hidup. Kalau ini misalnya ada di lingkungan kampus kalian, teman kalian seperti ini gimana? Anggaplah yang bercerai dengan pasangan itu diganti, bergonta-ganti pacar. Bergonta-ganti pacar, terus kerjaannya pacarnya digituin semua. Digituin ya, digituin, kalian tahu sendiri maksudnya. Apa yang akan kalian lakukan? Kerjaannya clubbing di Baby Face, teman-teman tahu Baby Face? Di Semarang, atau Holy Wings Semarang, atau Marabunta mungkin, hobinya ke Holy Wings dong. Yang ketawa-ketawa pasti pernah ke Holy Wings dong. Kemarin aku update status Holy Wings Semarang. Tapi captionnya relasi dengan Allah, tapi location-nya di Holy Wings Semarang. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Coba kalian pikirkan. Ini teman kalian,
seperti ini. Paulus banget nih. Misalnya, kalian mau nyuruh dia bertobat, tinggalkan dunia itu. Tinggalkan. Kalau enggak nanti Kristus akan menghukumi dan lain sebagainya. Ingat, neraka sudah dekat, kiamat sudah dekat. Set judul film ya. Atau kalau enggak bicara, wah dasar kamu turunan dajjal. Aduh, bener-bener dah. Nah, apa yang akan dilakukan kita mau lihat sama-sama nanti. Nanti aku share pengalamanku mendampingi dia. Kita mau lihat apa sih yang orang Kristen cenderung lakukan? Orang Kristen lebih senang menekankan dosa daripada pengampunan dosa. Ya kan, dikit-dikit ngomongin, kamu dosa loh, kamu dosa. Kamu dosa, kamu. Tapi jarang yang berkata, ayo kalau kamu berdosa, dosamu diampuni. Tapi ngomong lebih senang menjauhi pendosa daripada mendekati dosa. Biasanya ayat yang dipakai adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi seolah-olah kita ini yang anak-anak kudus, terang, kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang seperti itu. Nanti kita ketularan. Aku baru tahu juga kalau ternyata dosa itu bisa menular. Konon katanya begitu. Udah berasa virus tuh. Orangnya pun dijauhi. Ya, teman-teman, dosa itu nggak menular. Justru terkadang yang menambah dosa. Orang membuat dirinya merasa buruk, orang membuat dirinya merasa hancur. Karena apa? Tuntutan dan tekanan dari kita. Karena apa? Kita jauh. Nah, kita mau lihat beban spiritualnya makin nambah. Dan orang akan makin merasa dibayangi penyesalan, perasaan bersalah yang semakin hancur, dia merasa berdosa, dia hidupnya merasa hilang pengharapan karena apa? Dia merasa nggak layak. Ini nanti semua akan kalian lihat di dalam hidup Paulus. Seandainya Paulus tidak bertemu dengan beberapa tokoh yang nanti akan aku sebutkan, kemungkinan besar Paulus akan seperti ini. Nah, aku minta tolong Yola, boleh bacakan paragraf yang pertama. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan, firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya di atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Boleh dibantu Kak Oget untuk membacakan paragraf berikutnya, karena ini yang ada di depan layar saya. Ya, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Oke, teman-teman, dari teks ini adalah lanjutan dari kisah pertobatan Paulus waktu dia mengalami kebutaan itu. Lalu kemudian terdengar suara, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Lalu kemudian dia hancur, dia jatuh, dia mengalami kebutaan, dan di tengah kebutaan itu justru firman Tuhan yang berkata kepada Ananias, carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Paulus tidak berubah secara langsung. Ada seseorang yang bernama Ananias untuk menjumpai. Tapi apa respon Ananias? Dan itu respon alami kok. Kan kalau kalian di posisi Ananias, kalian diminta untuk menjumpai orang yang sangat-sangat berbahaya, sangat tidak layak, sangat najis. Jawabannya wajar kan seperti itu. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudus di Yerusalem. Bahkan dia datang untuk menangkap semua
semua orang yang memanggil nama. Apa sih yang dirasakan Ananias itu? Dia protes. Dia mungkin merasakan ketakutan, dia protes, dia tidak terima karena apa? Kenapa orang seperti itu justru diminta untuk? Kenapa orang seperti itu diminta untuk dihampiri? Kenapa aku diminta untuk menghampiri orang Paulus itu? Ananias protes. Nah, disinilah kita akan melihat sebuah hal yang cukup mengagetkan kalau kita baca di sini dengan teliti. Bahkan ini sebenarnya nggak perlu ditafsir macam-macam. Boleh dibantu, Mas Anggi? Baik, Pak. Tapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Oke, stop. Bayang nggak kalian kalau tiba-tiba firman Tuhan sendiri berkata kepada orang yang akan kalian temui itu seperti itu. Dia adalah alat pilihan bagiku. Buat yang benar aja nih Tuhan. Orang kayak gitu mau Tuhan pakai sebagai alat pilihan Tuhan. Dia itu sudah nggak layak. Dia itu mau ngebunuh Tuhan. Dia itu mau ngebunuh orang-orang Tuhan. Bisa-bisanya ini adalah alat pilihan bagiku. Menanggung dia justru menyiksa engkau. Kenapa dia akan menderita karena engkau? Ini sebuah hal yang mengagetkan kalau kita baca dengan teliti. Saulus yang sangat-sangat jahat seperti Ananias pun diminta untuk menemui pun pertama kali nggak mau. Tetapi firman Tuhan berkata justru ialah alat pilihan bagi. Lalu apa yang akan dilakukan Ananias setelah mendengar firman Tuhan itu? Loli boleh dibantu baca. Baik, Pak. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Thank you. Ikhlas nggak kalian untuk melakukan kalian di posisi Ananias? Berat hati enggak? Kalau kita mau jujur, karena apa? Kita merasa orang itu nggak layak. Orang itu nggak layak untuk pilih Tuhan. Orang yang sudah seperti itu nggak baik. Lebih baik Tuhan pilih aku dulu. Ananias saja bisa berkata, mungkin kalau kita di posisi Ananias, daripada pilih Saulus, pilih aku aja Tuhan. Tapi justru Ananias yang dipakai oleh Tuhan untuk menumpangkan tangan atas. Itu baru Ananias. Yuk kita lihatlah siapa. Amel, boleh dibantu? Pak, Sampai ya semua aja nggak apa-apa deh. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar di dalam nama Tuhan. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Ternyata semua orang pun takut untuk kita dengan Saulus. Orang-orang di saat itu merasa tidak. Wajar nggak? Wajar. Kalian lihat hal seperti itu sangat wajar. Jadi terakhir dengar suaranya saya mana, Pak Obed? Tadi ini kedengaran wajar, yang wajar itu. Nah, teman-teman, kalau di posisi seperti itu, kalian di antara kumpulan para murid saat itu, orang-orang Kristen, wajar nggak kalau kalian merasa takut? Lihat nih, pembunuh.
pengikut Kristus tiba-tiba datang dan mau kumpul. Bayangkan aja, pasti takut. Dan itu wajar. Ada penolakan. Ingat, Alkitab kita itu bukan hanya berbicara tentang hal yang baik. Alkitab kita itu bicara tentang sesuatu yang sifatnya realistis bahkan. Dia sangat dekat dengan kehidupan manusia. Artinya apa? Diceritakan dengan jujur bahwa ketika Saulus pun datang ke Yerusalem, orang-orang nggak percaya. Tapi apa yang membuat Paulus akhirnya bisa diterima? Ada seorang yang namanya Barnabas. Apa yang dituliskan Alkitab? Tetapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Karena kalau apa? Yang cerita itu Paulus, orang-orang mungkin nggak percaya. Bisa jadi itu hanya sebuah cara untuk memanipulasi. Tapi yang menceritakan adalah Barnabas. Dia cerita, ini loh, orang ini dulu sudah pernah melihat Tuhan, dia berubah. Artinya apa? Yang menerima Paulus itu adalah Barnabas dan Ananias. Untuk dia bisa punya perasaan bahwa dirinya itu diterima, dirinya berharga dan dirinya dipakai oleh Tuhan. Barnabas yang pertama, Kak. Barnabas yang membawa dia untuk masuk. Karena tanpa Barnabas, Paulus tidak akan mungkin bisa berangkat. Kita mau lihat lagi, artinya apa dalam ini? Ada sebuah penerimaan. Kalau kalian mau orang berubah, Paulus, jangan menuntut orang itu berubah. Kalau kalian nggak bisa menerima orang itu apa adanya, karena itu sebuah mustahil. Kalau kalian bicara tadi ngomongin soal kasih Tuhan, kalian bicara tentang anugerah Tuhan, kalian bicara tentang yang mengubah Paulus itu anugerah Tuhan, iya itu betul. Tapi dalam kehidupan real, jangan berharap orang lain bisa berubah kalau kalian tidak pernah bisa menerima orang itu apa adanya dan tanpa embel-embel. Kalau menerima orang, jangan menerima dengan syarat. Aku mau menerimamu asal kamu bertobat. Mau itu penerimaan dengan modus. Kalau kalian mau terima aja, temenin. Orang-orang seperti Saulus di masa kini itu banyak. Tetapi tidak banyak orang yang mau menerima orang seperti Saulus. Akhirnya, kita hanya menuntut orang-orang seperti itu berubah, tetapi kita tidak mau menerima. Nah, jadi ini sebuah pertanyaan. Paulus, karya ilahi dan respon insani. Itu sebabnya tadi aku beri tanda tanya. Yang merespon siapa? Bukan cuma Paulus. Yang merespon karya ilahi itu Ananias dan Barnabas. Ternyata selama ini kita tahunya Paulus yang merespon, bukan. Yang merespon itu Ananias. Tadi teman-teman ingat ya, yang merespon siapa? Ananias. Ananias semula nggak mau. Ananias semula protes. Ananias menerima. Akhirnya Ananias mau menumpangkan. Ananias mau menerima ada karya ilahi. Ananias sebagai manusia dia merespon karya ilahi di dalam diri Paulus. Barnabas pun mau mengakui bahwa Paulus berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun banyak orang menolak, Barnabas mau menerima. Berarti yang merespon siapa? Barnabas. Tidak mungkin Paulus mampu berkhotbah dengan begitu luar biasanya tanpa kehadiran Ananias dan Barnabas. Ini yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita hanya fokusnya pada Paulus, dan Paulus. Tapi ada dua tokoh yang penting dalam hidup Paulus, yaitu Ananias dan Barnabas, yang membantu Paulus untuk mengalami perubahan. Apa arti kata beyond? Melampaui. Artinya apa? Kasih yang ditunjukkan lewat apa? Lewat kehadiran Ananias dan Barnabas. Karena sebenarnya itu mustahil. Mustahil untuk orang bisa menerima seseorang seperti Paulus. Tetapi Ananias, Barnabas, dia memiliki kasih yang mampu melampaui dosa-dosa dan kejahatannya Paulus. Nah, teman-teman, aku mau berbagi sebuah kisah pengalaman iman. Tentunya bukan aku. Karena aku juga tidak begitu. Aku masih berproses seperti orang kepada umumnya. Menerima orang itu juga membutuhkan proses. Kalian di Undip pernah dengar istilah Chicken University nggak? Anggi pernah dengar Chicken University?
Ada nggak di Undip? Di bahasa Indonesiain apa? Yang kampus. Yang kampus, mantap. Di setiap kampus ada loh. Kita nggak perlu menampik adanya hal itu. Apa yang kemudian menjadi respon kita ketika tahu salah satu teman kita, teman sekelas kita, siapapun dia, ternyata, dia Chicken University. Pakai bahasa Chicken University aja ya, biar asik. Gitu. Dia Chicken University. Apa ada teman kita yang melakukan buffalo gathering? Kan lebih enak disebut gitu ya, buffalo gathering gitu. Tahu kan, tahu ya, buffalo gathering ya. Buffalo gathering. Apa tuh? Kumpul kebo, woi. dia lucu amat sih. Ada teman kita yang misalnya melakukan hal seperti itu. Apa yang menjadi respon kita? Hakimi, kita suruh dia bertobat, kita suruh dia berubah, atau kemudian kalau dia nggak mau berubah, kita jauhi. Apakah itu sifat kita? Nah, waktu itu di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja, temanku yang dia kuliah. Kemudian dia punya salah seorang teman sebangku. Itu kerjaannya ya bookingan om-om lah. Dia kerjaannya di-booking sama om-om untuk mendapatkan uang. Ya biasalah anak-anak muda zaman sekarang flexing iPhone, staycation di mana-mana, dan dia melakukan itu bukan untuk kebutuhan tapi untuk memenuhi gaya hidup. Brengsek. Nah, hingga satu waktu ketika ada kerja kelompok, kalian bayangin, kalau kalian dapat tugas kerja kelompok, kalian mau nggak ngejadiin dia teman satu kelompok kalian? Kerjaannya cuma dugem mulu, pulang pagi, masuk kuliah aja males-malesan. Siapa yang mau kerja kelompok sama dia? Akhirnya saat itu ada tugas kerja kelompok. Beneran dong, nggak ada yang mau satu kelompok sama dia. Nggak ada yang mau satu kelompok sama dia. Temanku ini melihat kok dia sendirian. Dia hampiri si Chicken University ini. Lalu kemudian dia menawarkan sebuah kalimat. Ini sebuah kalimat sederhana tapi bermakna. Kamu mau sekelompok? Yang nawarin itu justru si Chicken University tadi. Kalau Chicken University ini yang minta, rasanya dia nggak lain. Bukankah anugerah Tuhan itu seperti itu? Dia yang menghampiri kita terlebih dahulu. Temanku ini menghampiri lalu menawarkan, mau sekelompok. Emang setelah sekelompok semuanya berjalan dengan baik-baik aja? Enggak juga, dia tetap malas-malasan. Akhirnya disamperin dong ke kos. Ketika disamperin karena nggak masuk, apa yang sedang terjadi? Ada sebuah pemandangan yang tidak pantas untuk di tempat ini. Nah, begitu silahkan traveling sendiri kalian. Lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh temanku itu? Didiemin. Lalu ketika dia setelah selesai melakukan ritual itu, dia masuk dengan sopannya, lalu kemudian dia cuma ngomong, yuk kita kerjain kelompok kita. Dia tidak menyinggung sama sekali. Tidak singgung sama sekali. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, anak ini bisa menyelesaikan semester itu. Semester berikutnya, kok temanku ini ngelihat dia kok udah jarang lagi masuk ke kampus. Ketika didatengin di kos-kosannya, apa yang terjadi? Ternyata dia sedang itu MBA atau MBA ya. Please tolong, jangan bilang kalian nggak tahu. Taulah ya, please ya. Tahu lah. Enggak soalnya bukan MBA ding. Kalau MBA itu kan merit ya, ini enggak merit. Kasihan sih. Dia hamil, tapi kemudian tinggal sama pacarnya. Kalau kita di posisi temannya dia, apa yang akan kita lakukan? Kita mau hakimi, kita mau salah-salahkan. Mungkin kita akan berkata, kan udah dibilangin, kan udah dikasih tahu. Kan makanya jangan berkubang dalam dosa. Kan ini yang dari dosa. Tapi yang dilakuin temanku itu nggak seperti itu. Dilakuin adalah apa?
Dia cuma terima, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kamu jaga kandunganmu, aku akan support kamu. Mana yang lebih mudah? Sama-sama mengeluarkan kalimat dari mulut kita, mengeluarkan kalimat penghakiman atau kalimat yang membantu orang lebih merasa dirinya ditemani. Kita sama-sama keluar kalimat, intinya sama. Kalau kita mau ngata-ngatain orang dosa, emang efeknya apa? Efeknya apa kalau kita sudah kata-katain dosa? Efeknya apa kalau kita hakimi? Daripada kita menghakimi, lebih baik kita keluarkan kalimat yang intinya itu menerima. Akhirnya dia diterima. Bukan cuma sampai situ. Dia dibuang oleh pacarnya, dia dibuang oleh keluarganya. Lalu kemudian setelah dia dibuang oleh keluarganya, dia pasti butuh biaya bersalin. Aku masih ingat banget, temanku sampai bantuin cariin pinjaman untuk biaya bersalinnya. Dan dia pun juga bukan cuma mencarikan pinjaman, dia memberikan isi uang tabungannya untuk biaya persalinan. Sebagian besar diberikan, karena apa? Sudah tidak ada lagi yang mau nganggep. Gitu. Proses berlangsung beberapa bulan, hingga akhirnya anak itu lahir. Apa yang dilakukan? Temanku ini kemudian mengajak anak ini, temannya itu ke gereja. Dia bilang, anakmu boleh nggak punya papa, tapi minimal anak ini harus kenal satu papa yang kekal. Siapa itu? Yang di surga. Tapi aku malu, aku nggak layak untuk ngajak anakku sekolah minggu. Nanti kalau ditanya bapaknya mana, bilang aja, aku nemenin kamu. Kalau kamu malu, aku mau nemenin kamu. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, kita bisa memilih kok, kita mau ngata-ngatain dia dosa, kita mau ngata-ngatain dia nggak layak, dia harus bertobat. Nggak perlulah keluar kalimat pertobatan itu, nggak perlu. Pertobatan itu bukan disuruh, pertobatan itu sifatnya alami. Nggak ada pertobatan yang terjadi karena nggak ada pertobatan yang bisa karena itu dipaksakan. Pertobatan itu sifatnya alami. Paulus itu juga mengalami pertobatan secara alami. Dia mengalami perjumpaan, dia merasa ditolong dengan Ananias dan Barnabas, dan kemudian dia menjadi pengkhotbah hebat, dia mau menderita karena itu. Teman yang tadi betul-betul menemani anak ini berproses di sekolah minggu. Bukan hanya menemani si anak, tapi dia juga menemani si mama. Dia dengan kalimat-kalimat yang suportif. Kalau anakmu nggak punya papa di dunia, nggak apa-apa, tapi kenalkan papa yang itu. Hingga anakmu ini besar, bukan hanya dari kasihmu saja, tapi dari kasih papanya yang di surga. Bukankah itu kalimat yang suportif? Kalimat yang isinya penerimaan. Nah, jadi daripada kita mau menjadi Paulus, aku yakin teman-teman di sini nggak ada yang kayak Paulus lah. Karena aku yakin kalian juga bukan orang yang mau membunuh orang kan. Kalian bukan Paulus. Jadi daripada kalian mau menjadi Paulus, jadilah Ananias dan Barnabas. Semua orang itu bersuka-cita kalau melihat perubahan Paulus dan bahkan berharap akan ada Paulus di masa ini. Tapi jangan pernah kalian berharap akan ada seorang Paulus di masa ini. Bila kalian tidak bersedia menjadi Ananias dan Barnabas di masa ini, tugas kita itu bukan menjadi Paulus. Tugas kita itu menjadi Ananias dan Barnabas bagi orang-orang seperti Saulus yang ada di masa ini, yang ada di sekitar kita. Kalian adalah Ananias dan Barnabas. Kalian bukan seorang Paulus. Jadi daripada kalian searching tentang Paulus, carilah Ananias dan Barnabas dan terimalah Saulus itu apa adanya. Dan mereka bisa mengalami perubahan hidup secara alami, bukan karena paksaan, bukan karena ancaman, bukan karena dipenuhi dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran. God bless. Waktu dan tempat aku kembalikan ke teman-teman ya. Luar biasa, terima kasih Pak Dimas untuk firman-Nya. Dari firman ini kita belajar untuk menjadi, bukan untuk menjadi Paulus, melainkan untuk menjadi Ananias dan Barnabas yang menerima Saulus pada zaman-zaman sekarang ini. Dan dari kisah ini kita juga belajar tidak ada yang berada di luar jangkauan kasih karunia Tuhan.
selagi kita mau membenahi hidup kita, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita juga belajar bagaimana menjadi seorang yang berpendirian teguh akan iman, hingga tidak dapat digoyahkan oleh manusia atau keadaan apapun. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur kita melalui OVO di nomor 081226344896, Dana 082267169616, dan Shopee Pay 082274448417, maupun melalui transfer bank di Bank BNI atas nama Rizky Triwita Saragi di nomor 1372203931. Untuk memudahkan pencatatan, maka dimohon untuk mencantumkan kode 1 untuk persembahan, contoh 100.001. Dan untuk ayat persembahan kali ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Baik teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan liputan PMK FSM yang akan dibawakan oleh Kak Christine. Kepada Kak Christine, persilahkan. Baik, terima kasih Ola. Shalom semuanya. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga kita sehat selalu ya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kita semua bisa ada sampai saat ini. Nah, sekarang aku akan bacain liputan PUPMK FSM 13 Mei 2022. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk teman-teman semua yang berulang tahun pada bulan Mei 1 minggu ini. Ada Cecilia Maria, Biotek 19, Resta Danika dari Biotek 20, Jessica Clementine dari Kimia 21, Ines Clarissa dari Statistika 19, Sandra Angel dari Biologi 19, dan Christian Abdil dari Matematika 20. Ada ayat bagi teman-teman yang berulang tahun, yaitu dari Kitab Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sekali lagi aku ucapin selamat ulang tahun teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya ada PMK FSM Store nih. Di PMK FSM Store, kalian bisa menemukan peralatan elektronik seperti headset, hybrid case, dan kabel data. Jadi, buat teman-teman yang sedang mencari dan membutuhkan peralatan elektronik seperti pada layar, teman-teman boleh langsung menghubungi Dea melalui nomor 0851 5664 7616, dan jangan lupa follow IG PMK FSM Store ya. Kemudian ada PMK Got Talent. Di sini buat teman-teman yang mempunyai bakat dan kreativitas tinggi dan ingin dikembangin, bisa banget nih buat ikut PMK Got Talent. Untuk kontak personnya tertera di layar ya. Last but not least, ada perpustakaan PMK FSM. Buat kalian yang suka membaca buku, boleh banget pinjam di perpustakaan PMK FSM. Ada buku apa aja sih? Ada buku Anda Melangkah, Tuhan Memimpin. Terus ada Jesus Christ Disciple Maker oleh Bill Wolf. Lalu Imam dan Agama Pendeta Dr. Stephen Tong. Dan masih banyak lainnya. Jadi yang mau pinjam bisa menghubungi kontak person yang tercantum di layar ya. Nah, jangan lupa juga untuk join ibadah Paskah kita pada hari Sabtu 14 Mei 2022 yang bertemakan Rejoice in Renewal. Ditunggu ya teman-teman kehadirannya. Selanjutnya, jangan lupa juga follow sosial media PMK FSM Undip dari Line, Instagram, dan juga YouTube.
Demikian liputan PUPMK FSM kali ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pengumuman dari Panitia POR MPP PMKP Undip. Kepada teman-teman panitia, saya persilakan. Oke, sebelumnya aku izin masuk ya, Kak. Suara aku udah dengar dengan jelas belum ya? Jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Mega Yulina Natalia. Aku dari jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik, Fakultas Sekolah Vokasi Angkatan 2020. Di sini saya selaku Koordinator Humas Porseni MPP tahun 2022. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani dengan rekan saya, Elizabeth. Kepada Elizabeth, boleh perkenalan dulu. Shalom teman-teman semuanya, kenalin nama aku Elizabeth Cecilia Anggita Manik, aku angkatan 2020 dari Fakultas Hukum. Oke. Tujuan visitasi kami kali ini yaitu kami ingin memberikan informasi seputar Porseni tahun 2022 agar semua dari teman PMK FSM bisa tahu lomba apa saja yang akan diadakan serta timeline-nya pada lomba tahun ini. Boleh diperbesar aja dong, Elizabeth. Oke, boleh next. Oke, Porseni ini adalah pekan olahraga dan seni yang diadakan dalam bentuk lomba, olahraga, seni, serta pengetahuan. Event ini bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru di Universitas Diponegoro dan juga sebagai wadah berkumpul serta bertemunya 12 fakultas di Undip. Next. Oke, untuk link pendaftaran itu teman-teman bisa melihat di layar. Ini apa ya? Oke, ini ada cabang olahraganya itu ada Mobile Legends, futsal, badminton. Untuk cabang seninya itu ada cerdas cermat Alkitab, ada desain poster, dan ada vokal solo. Timeline-nya itu untuk opreknya itu mulai dari tanggal 12 sampai 16 Mei tahun 2022. Technical meeting itu pada tanggal 19 Mei 2022. Event perlombaan itu pada tanggal 20 sampai 29 Mei. Maaf, tanggal 20 sampai 28 Mei 2022. Syaratnya itu mahasiswa aktif Kristen angkatan 2020 dan 2021. Jadi di sini teman-teman yang bisa ikut Porseni itu kami harapkan dari angkatan 2020 dan 2021. Jika semisal SDM itu tidak ada atau kurangnya SDM yang mengikuti Porseni dari PMK Fakultas FSM bisa diganti dengan angkatan 2019. Oke, next Eli. Oke, mungkin ini saja pemaparan mengenai Porseni ini. Adakah yang ingin bertanya? Oke, jika teman-teman belum ada, oke, ini ada yang bertanya ya. Ini kegiatannya offline atau online. Kemarin itu kami udah melaksanakan Foretas, di mana Foretas ini rapat bersama ketua dan perwakilan tiap PMK fakultas, dan hasilnya itu masih belum ada kepastian. Jadi untuk Foretas selanjutnya akan dikasih tahu kembali. Nanti akan dikabari kembali lagi ya. Oke, adakah yang ingin bertanya lagi?
Oke, jika tidak ada, teman-teman bisa melihat pengumuman lebih lanjut lagi ke IG-nya Porseni MPP tahun 2022, dan teman-teman bisa melihat kontak person yang udah tertera pada poster di layar ya. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan mengenai visitasi Porseni. Kami sangat berharap kepada PMK FSM bisa ikut berkontribusi juga dalam acara Porseni kita. Saya minta maaf kalau ada salah kata mulai dari awal sampai akhir visitasi. Sampai jumpa di visitasi MPP selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk panitia MPP Porseni. Mungkin bagi teman-teman yang berminat bisa mendaftar. Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita sudah mengerti bahwa pengalaman bersama Tuhan sangat penting untuk pribadi kita, karena melalui itu kita dapat semakin mengenalnya, seperti Paulus yang menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Pengenalan yang pada Tuhan membuat kita mengerti rencananya dalam hidup kita, dan membuat kita rindu untuk melakukan pekerjaan baik itu. Mari kita ungkapkan kerinduan hati kita ini dengan menaikkan lagu Tuhan Inilah Hidupku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Di-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi
penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan. Baik teman-teman, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Di sini ada beberapa pokok doa yang akan didoakan. Yang pertama, doakan anggota PMK FSM dapat meneladani perubahan hidup Paulus. Yang kedua, doakan anggota PMK FSM beserta keluarga agar selalu diberi kesehatan dan diberkati dalam setiap kegiatan perkuliahan. Dan yang ketiga, doakan anggota PMK yang sedang dalam pengerjaan skripsi, persiapan PKL atau KT, maupun alumni yang sedang mencari pekerjaan agar diberi hikmat dan kekuatan dalam pengerjaannya. Diminta dengan kasih kepada Pak Dimas Arya Yuwono untuk memimpin dalam doa. Kepada Pak Dimas, persilahkan untuk memimpin dalam doa. Oke. Yuk kita bersama-sama berdoa yuk. Tuhan, ini kami tidak hanya berdoa untuk diri kami saja, tapi kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, agar sahabat-sahabat kami mampu untuk tidak hanya berfokus pada menjadi Paulus, namun kami juga lebih berfokus kepada diri kami menjadi seperti seorang Ananias dan Barnabas yang memiliki penerimaan yang sungguh sangat tulus, sehingga ada orang-orang seperti Saulus yang mampu mengalami pembaharuan hidup karena ketulusan dari penerimaan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada, baik yang saat ini di dalam kota Semarang, di luar kota, di luar pulau maupun di luar negeri, Tuhan yang senantiasa untuk memberkati keluarga kami masing-masing, dan mampukan kami untuk menjaga kepercayaan dari mereka, ketika mereka memberikan kami kepercayaan untuk studi di Semarang. Berikan kami juga semangat untuk kami bisa membahagiakan keluarga yang telah memberikan kami kepercayaan untuk studi di Semarang dengan memberikan nilai-nilai yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk PMK kami, agar melalui PMK ini kami semakin dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki penerimaan terhadap Saulus-Saulus yang ada di masa kini. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak menghakimi, kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengancam, namun kami menjadi pribadi yang penuh kasih, yang itu dapat terwujud melalui setiap perkataan kami dan tindakan kami yang merangkul mereka yang tersisih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini juga sedang menjalani persiapan untuk skripsi. Tuhan yang memberikan mereka daya juang yang ekstra, memberikan komitmen, ketekunan, dan semangat di dalam mereka mengerjakan skripsi mereka. Sehingga melalui setiap skripsi yang mereka hasilkan nanti, persembahan mereka untuk Tuhan, PMK ini akan usai. Namun ibadah dalam keseharian kami tetap akan terus berlangsung di dalam studi kami, di dalam pertemanan kami,
dan di dalam kehidupan kami sesehari. Karena sesungguhnya ibadah sejati adalah ibadah dalam kehidupan kami sesehari. Ini Tuhan, kami memberikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami, yang kami pakai sepenuhnya untuk ibadah di dalam ritme sesehari kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah hidup kami yang kami persembahkan. Terima kasih Kak Dimas. Ibadah PU kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk hadir di PU hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di persekutuan umum selanjutnya. God bless you. Terima kasih semua. Terima kasih Yola. Terima kasih Kak Dimas. Wah, sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya teman-teman.